Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan dan juga menyembuhkan segala penyakit kita dan juga menghilangkan segala sensasi yang kita rasakan. Pemirsa penderita GERD ansietas, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit motivasi bagi seluruh penderita GERD dan juga asam lambung MAH kronis. Kita tahu yang bahwa semua para penderita GERD, asam lambung MAH kronis, dispepsia mengalami rasa kecemasan dan juga mengalami rasa takut dan juga mengalami rasa tidak nyaman di ulu hati, rasa berdebar-debar, rasa tegang di leher, rasa sakit kepala, mengganjal di tenggorokan, sesak nafas, dan juga lain-lainnya. Para penderita GERD sekalian, ketahuilah yang bahwa seluruh sensasi yang Anda rasakan itu merupakan murni daripada masalah GERD dan ansietas, bukan daripada penyakit lain. Kebanyakan kita lihat di grup-grup dan juga di komentar-komentar, semuanya menanyakan sensasi yang dirasakan. Ada yang bilang ada yang mengganjal di tenggorokan udah berbulan-bulan tidak hilang, bikin parno, bikin cemas. Tapi menurut saya itu bukanlah hal yang sesuatu yang patut dicemaskan, ditakutkan. Karena sepengalaman saya yang bahwa semua penderita GERD ansietas mengalami rasa mengganjal di tenggorokan yang cukup lama dan sangat susah sembuh. Akan tetapi jangan terlalu takut, jangan terlalu gelisah. Itu apabila asam lambungnya mulai menurun, asam lambungnya mulai reda, maka gejala yang kita rasakan mengganjal di tenggorokan itu akan hilang. Dan ada juga yang menanyakan rasa tegang di leher, sakit bagian pundak, sakit di bagian kepala belakang. Kadang-kadang para penderita GERD banyak yang parno. Dia berpikir yang bahwa rasa sakit di leher, rasa sakit di kepala yang mungkin sangat lama, dia mengalami rasa cemas, rasa takut terhadap penyakit-penyakit yang lain, terhadap penyakit-penyakit yang parah ataupun terhadap penyakit kanker ataupun penyakit tumor. Jadi untuk menghilangkan perasaan rasa tegang di leher, rasa sakit di kepala, maka jangan hiraukan rasa tegang di leher. Jangan pikirkan mengapa kepala sakit cukup lama, mengapa pundak sakit cukup lama, sudah kita minum obat tidak reda, tidak sembuh, itu jangan dipikirkan. Karena untuk menghilangkan rasa tegang di leher itu jangan banyak berpikir yang tidak-tidak. Jangan banyak berpikir yang negatif. Itu merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan rasa tegang di leher, rasa sakit di kepala, dan juga rasa sakit di pundak. Kemudian ada satu rasa yang merupakan salah satu sensasi yang sangat menyebalkan, sangat mengganggu, yaitu sesak ataupun perasaan seakan-akan sesak. Tapi kalau kita periksa ke bagian medis, ke dokter ataupun ke tempat-tempat UGD, kita tidak mengalami rasa sesak. Paru-paru kita bagus, jantung kita bagus, tapi kita merasakan seakan-akan sesak. Jadi untuk mengatasinya yaitu dengan cara relaksasi ataupun tenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas lewat mulut, lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Terus lakukan secara rutin. Terapkan cara tersebut ketika rasa panik, rasa sesak itu datang. Kita mengalami rasa sesak itu terkadang dipengaruhi oleh rasa panik. Apabila kita makan sesuatu yang terkadang makanan tersebut kita asumsikan bahwa itu dapat meningkatkan asam lambung, dapat memberikan efek yang parah bagi lambung kita. Jadi kalau kita berpikir seperti yang tadi, semua kita makan, tapi kita akan mengalami rasa yang tidak enak, rasa cemas, rasa takut. Jadi apabila kita makan makanan yang memang dapat meningkatkan asam lambung, jangan dibawa panik, dibawa rileks aja. Kalau dibawa panik,
nanti bisa-bisa kecemasan kita akan timbul, rasa sesak kita akan timbul, karena itu sesak itu berasal daripada pemikiran kita. Jadi semuanya permasalahan di masalah GERD dan ansietas ini yaitu kebanyakan daripada pikiran kita. Seakan-akan orang sudah makan Indomie, jadi was-was, jadi panik, jadi kepikiran takut lambungnya kambuh, takut sesaknya nanti kambuh, takut nanti mengganjal di tenggorokan, takut nanti jantung berdebar-debar. Jadi kalau seperti itu terus ditanamkan dalam pikiran, seumur hidup pun kita tidak bisa makan sesuatu, seumur hidup pun kita terus mantang. Jadi coba sekarang perbaiki dulu pola pikirnya, habis itu mencoba mengkonsumsi makanan sedikit-sedikit yang dulu yang dipantang, ditambahkan sedikit lagi, ditambahkan, sehingga kalau terbiasa nanti sudah nggak ada sensasi lagi, sudah nggak ada rasa panik lagi. Kalau saya dulu lebih mengarah ke lambungnya, bukan ke pemikirannya, bukan ke ansietasnya. Karena saya sejak kecil, sejak SD sudah mengalami penyakit lambung, sudah menderita penyakit lambung. Kalau telat makan, perut perih. Kalau makan makanan yang pedas-pedas, jadi mencret. Jadi saya lebih mengarah ke lambung. Jadi saya terapkan pengobatannya itu dengan cara saya kombinasi obat medis ditambah lagi dengan obat herbal. Akan tetapi itu harus ada izin daripada pihak dokter dan juga pihak daripada orang yang buat herbal tersebut. Karena apabila dikombinasi obat herbal dengan obat dokter, nanti nggak dibolehkan sama yang kasih obat, jadi nanti akan mengalami permasalahan yang fatal, akan terjadi gangguan di tubuh kita, terutama di lambung kita. Jadi jangan coba-coba untuk mengkombinasi obat medis dengan obat dokter, dengan obat herbal apabila yang kasih obatnya tidak ada izin untuk dikombinasikan. Jadi apabila Anda ingin sembuh, ingin sehat, saran saya yaitu yang pertama, makan secara teratur, jangan begadang, terus periksa ke dokter, lanjutkan pengobatan, perbaiki diri Anda, perbaiki fisik, yaitu perbaiki pola makan, pola hidup sehat, dan juga perbaiki pola pikir Anda, karena penyakit ini berhubungan antara perut dan pikiran. Jadi apabila perut aja diobati ataupun lambung aja diobati, pikiran juga enggak ditenangkan, enggak diterapi, enggak diobati, maka penyakit ini enggak akan sembuh. Jadi saran saya kalau bisa dua-duanya itu diperbaiki, dua-duanya itu diobati. Baik itu lambung, maka minumlah obat-obat lambung. Baik itu pikiran, maka perbaiki pola pikir Anda dengan berpikir yang positif. Tanamkan pada jiwa Anda, pada diri Anda bahwa Anda bisa sembuh. Tanamkan pada pikiran Anda yang bahwa Anda tidak sakit. Tanamkan pada mindset Anda bahwa Anda itu sehat-sehat saja. Jadi kalau Anda sudah berhasil menanamkan hal-hal tersebut, maka Anda akan mudah sembuh. Anda akan cepat sembuh. Tapi apabila Anda alay, terus mengeluh, maka penyakit tersebut akan susah disembuhkan. Karena penyakit ini merupakan penyakit orang manja. Jadi jangan dimanjakan, jangan diikuti sensasinya, dilawan sensasinya, jangan diikuti pikirannya, dilawan pikirannya, maka hidup Anda akan normal seperti biasa. Hidup Anda akan sehat seperti biasa dan bisa berbahagia seperti dulunya. Jadi saran saya satu lagi yaitu biasakan hidup dengan bahagia. Jangan dicemaskan dengan permasalahan. Jangan ditambah dengan beban permasalahan. Biasa hidup dengan rileks, bahagia. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara hidup kita yaitu rileks. Hidup kita dengan bahagia, jangan dihiraukan terhadap sensasinya. Video ini saya buat murni daripada pengalaman pribadi saya
bagaimana saya mengatasi GERD di waktu dulu, bagaimana saya mengatasi ansietas di waktu saya sakit dulu. Jadi kalau mau diikutin cara saya, silahkan diikutin. Ini bukan rekayasa, ini murni daripada pengalaman yang saya alami semenjak saya menderita penyakit GERD. Saya menderita penyakit GERD selama lebih kurang yaitu 1,5 tahun, dan sekarang baru saya mulai merasakan kesembuhan dengan cara menerapkan yang pertama 3P, dan selanjutnya diikuti dengan pengobatan dan diikuti dengan mendengarkan ruqyah, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan zikir-zikir, dan sehabis sholat saya selalu melakukan zikir dan selalu beristighfar dan bersolawat, dan juga jangan lupa banyak berdoa. Karena penyakit ini merupakan salah satu pemberian Tuhan, maka kita hanya meminta kesembuhan pada Tuhan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.